Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini gue akan menceritakan film horor Indonesia yang serem, berjudul Pamali Dusun Pocong. Film ini bercerita tentang sebuah desa terpencil yang terkena wabah penyakit misterius, sehingga mereka butuh pertolongan. Lalu kisahnya datang 3 petugas medis yang ditugaskan untuk membantu warga yang terkena wabah di desa tersebut. Mereka juga dibantu 2 orang penggali kubur untuk menjalankan tugas di sana. Nah, kejanggalan demi kejanggalan perlahan diketahui oleh kelima orang itu. Mereka menyadari bahwa dusun tersebut ternyata dihantui pocong yang kerap menebar teror para warga. Oke, daripada penasaran, tak lama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan ini dia, film Pamali Dusun Pocong. Ya, film diawali dengan berlokasi di sebuah pemakaman umum. Di situ terlihat penggali kubur yang bernama Mang Ujang sedang menguburkan jasad salah satu korban. Setelah beres menguburkan, Mang Ujang memeriksa kakinya yang ternyata ia juga terpapar virus. Kemudian Mang Ujang bersiul dibarengi dengan para warga yang belum diketahui apa maksudnya. Dan di sana terlihat banyak sekali mayat yang siap dikuburkan oleh Mang Ujang. Udah Mbak, ini ada obat-obatan soalnya. Scene kemudian pindah di sebuah danau. Ada 3 petugas medis, mereka adalah Mila, Gendis, dan juga Puput, yang ditugaskan untuk pergi ke sebuah dusun terpencil yang sedang terkena wabah mematikan. Tidak tahu pasti virus apa yang menyerang dusun tersebut. Akan tetapi, penyakit itu telah memakan banyak korban jiwa. Sudah sebulan wabah muncul di desa ini, hampir seminggu mereka nunggu pertolongan. Maka dari itu dibutuhkan pula tenaga gali kubur untuk membantu memakamkan para warga yang sudah meninggal. Mereka adalah Cecep dan Deden yang ikut bersama mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampura. Mang, Jadi terhitung ada 5 orang yang pergi ke dusun tersebut. Dusun yang akan mereka tuju sangatlah jauh dan terpencil. Bahkan harus menyeberangi danau terlebih dahulu yang diantar oleh Mang Yusuf, menggunakan perahu untuk sampai ke sana. Setelah itu Mang Yusuf bilang mereka harus berjalan lagi ke desa itu dengan jarak tempuh kisaran 3 jam. Kemudian mereka menyusuri hutan-hutan lebat dan akhirnya mereka sampai juga ke tempat tujuan. sepi amat ini teh Mang. Warganya pada kemana? Sebagian pada ngungsi. Nah, sesampainya di sana mereka melihat dusun itu sangat sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Karena sebagian warga pada mengungsi dan sebagian lagi sedang dirawat di bangunan bekas pabrik. Mereka kemudian bertemu dengan beberapa warga. Melalui informasi penduduk di sana, diberitahukan bahwa populasi manusia di dusun ini hanya tersisa belasan jiwa lagi guys. Karena mereka semua sudah mati terinfeksi. Terlihat di dusun itu juga rumah-rumah warga yang sudah kosong atau penghuninya sudah mati dikasih tanda silang berwarna merah. Dan kini orang-orang yang sudah mati dikumpulkan di sebuah tempat yang berbeda yang nantinya akan dikuburkan. Oh, itu tandanya rumahnya udah kosong. Penghuninya udah pada meninggal. Kalian nanti yang perempuan itu tidurnya di ruangan ini ya? Ya, setelah itu mereka berlima diantarkan Mang Yusuf ke sebuah rumah yang dapat dijadikan tempat istirahat. Rumah itu adalah rumah salah satu warga yang sudah terbengkalai karena pemilik rumahnya sudah tiada. Nah, rumah ini akhirnya jadi tempat tidur para cewek. Sementara Cecep dan Deden beda nasib. Mereka berdua diberikan tempat tinggal yang dekat dengan kuburan. Karena mereka sejatinya memanglah penggali kubur. Ketika memasuki rumah itu, Puput sempat merasa heran karena menemukan payung hitam terbuka di sana. Setahunya dia membuka payung di dalam rumah adalah sebuah pamali, sehingga Puput menutup payungnya. Sementara itu di rumah dekat kuburan, mereka menemukan sebuah buku tentang tata cara penguburan jenazah. Cecep merasa lucu karena untuk menguburkan jenazah pun harus ada buku panduannya.
Kemudian Cecep juga menemukan buku catatan tentang jumlah warga yang belum dikuburkan selama 3 hari belakangan ini. Karena jumlahnya sangat banyak, Cecep dan Deden akan memulai proses penguburan jenazah pada malam harinya. Lalu di tempat pengungsian, para nakes sudah mulai mengecek kondisi para warga yang terinfeksi oleh penyakit. Mereka harus berhati-hati dan selalu memakai sarung tangan, lantaran virus tersebut bisa menular melalui sentuhan kulit. Kemudian, Mila pergi untuk meletakkan kapur barus di ruangan mayat. Di sana, Mila merasakan hawa yang mencekam. Dan tiba-tiba, kamper itu terlempar kembali ke arah Mila seperti ada seseorang di ujung ruangan. Melihat itu, Mila pun ngibrit ketakutan. Ya, di malam harinya, Cecep dan Deden mulai mengubur beberapa mayat. Di saat Cecep sedang istirahat, ia mendengar suara siulan dari kejauhan, yang itu bersumber dari para warga. Di tempat lainnya, salah satu warga sedang menandai rumah karena ada lagi korban jiwa. Pria itu dikejutkan dengan lampu rumah yang menyala sendiri. Saat masuk ke dalam rumah, ia tak sengaja menjatuhkan kaleng catnya. Dan terkejut, di cat itu terdapat jejak kaki yang membuatnya ketakutan. Sementara itu, Puput yang baru saja beres mandi dikejutkan dengan suara ketukan. Puput lalu masuk ke pengungsian untuk memastikan para pasien baik-baik saja. Namun ia kaget melihat kasur Mang Ujang yang kosong. Dan tiba-tiba Mang Ujang muncul dari belakang yang mengejutkan Puput. Terdengar pula ucapan Mang Ujang seperti mengisyaratkan bahwa para mayat harus segera dikubur secepatnya. Lalu Mang Ujang terjatuh dengan sendirinya. Ia pun meninggal di tempat. Ya, di malam itu juga suasana kampung kian mencekam. Gendis yang sedang melaksanakan sholat diganggu oleh pocong yang mengetuk-ngetuk jendela. Cecep dan Deden pun turut diteror ketika sedang nyenyak tidur. Cecep terbangun mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu. Cecep mencoba mengecek, namun ketika dibuka, tidak ada siapapun di luar. Cecep yang penasaran terus berjalan keluar, kemudian menyalakan obor. Dan tampak terlihat banyak sekali pocong di sekelilingnya yang tanpa ia sadari. Lalu, tiba-tiba, Apain sih maneh? ternyata itu adalah si Deden yang datang nyusul Cecep dengan selimut berwarna putih. Membuat Cecep terkejut karena sempat menyangka itu adalah pocong. Di tempat yang berbeda di sebuah rumah, ada anak kecil bernama Eneng yang tinggal bersama ibunya yang sedang sakit sama terinfeksi virus. Mengetahui para nakes sudah tiba di kampung, Eneng menyarankan ibunya untuk pindah ke pengungsian supaya bisa berobat. Namun ibunya menolak dan lebih memilih tinggal di rumahnya. Antibiotiknya udah habis, kita nggak bawa banyak. Habis semua. Beberapa hari kemudian, mereka sangat kebingungan karena persediaan obat yang mereka bawa sudah habis. Mereka tidak menyangka pasiennya bakal sebanyak ini. Lalu Gendis meminta Cecep dan Deden hubungi Mang Yusuf untuk mengirimkan beberapa obat-obatan ke desa. Namun sayangnya sinyal di sana sangat sulit. Di tengah-tengah kebingungan itu, ada Eneng yang datang ke pengungsian untuk meminta tolong agar salah satu nakes datang ke rumah untuk memeriksa keadaan ibunya. Tetapi Gendis menolak hal itu karena mereka kekurangan tenaga. Gendis menyarankan agar Eneng membawa ibunya ke sini, dan ternyata itulah masalahnya. Ibu Eneng tidak mau dibawa untuk berobat. Eneng pun hanya bisa menunduk bersedih. Mila tidak tega melihat Eneng. Nah, tanpa sepengetahuan mereka, Mila pun akhirnya bersedia membantu Eneng dan akan datang ke rumahnya. Ya aja, nanti sore Eneng kesini lagi jemput kakak. Terus nanti kita bareng-bareng.
Nanti ada WC umum atau masalah dulu nggak? Kenapa? Teteh mau ke toilet. Ya, singkat cerita, Mila dan Neng akan pergi ke rumah. Namun di tengah perjalanan, Mila kebelet kencing, sehingga Neng menyuruh Mila untuk numpang di rumah temennya Neng yang sudah kosong. Neng pun turut masuk ke dalam rumah. Rupanya temennya Neng yang bernama Sari sudah meninggal. Tak lama dari situ muncul sosok bayangan yang menyerupai temannya, yang membuat Neng ketakutan. Dan saat dihampiri oleh Mila, malah muncul sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Mereka yang ketakutan langsung pergi dari rumah itu, dan akhirnya sampai di rumahnya Neng. Apa, Neng? Sementara itu, Cecep dan Deden yang kebelet pengen berak pergi ke WC. Cecep yang pengen duluan meminta Deden untuk jaga di luar. Di sana Deden rupanya menemukan sinyal, guys, di dekat sumur tua. Den, ya, punten Den, pangambilin air. Di sini kosong, euy. Kemudian, Cecep meminta Deden untuk mengambilkan air karena di dalam sudah kosong. Deden lalu menimba air dari sumur sambil bersiul. Sontak, ada yang menirunya. Deden juga merasakan timbaan yang sangat berat hingga ia gak kuat menariknya dan terkejut mendengar suara dari dalam sumur dan langsung teriak ketakutan. Sementara si Cecep juga dikejutkan dengan sosok pocong yang sedang mengintip dari balik gubuk. Mereka pun lari sekencang-kencangnya. Ya, di malam itu juga saat mereka sedang berkumpul, Gendis baru menyadari bahwa Mila tidak ada di rumah. Dengan rasa kesal, Gendis meminta Cecep dan Deden menemaninya untuk jemput Mila. Sedangkan Puput kasihani. Ia malah diminta jaga rumah agar tidak terjadi apa-apa dengan pasiennya. Akan tetapi, dirasa bakal aman di rumah, malapetaka menimpa Puput. Di sana Puput mendengar suara kegaduhan. Kemudian Puput mengecek pasien satu persatu, siapa tahu ada yang harus diobati. Namun suara itu tampaknya ada di kamar mayat. Bodohnya ia pun masuk ke kamar tersebut. Dan benar saja, muncul sekumpulan pocong di belakangnya. Kaget bukan main. Puput mencoba kabur tapi pintu terkunci sendirinya. Nah, setelah keluar dari kamar itu, ia malah terjatuh dan ia diseret oleh kekuatan gaib yang menyeretnya ke dalam kamar mayat. Dan berakhir tewas. Scene pindah di kediaman Neng. Setelah rentetan teror terjadi, Mila di dalam rumah terheran dengan payung hitam terbuka di dalam rumahnya. Lalu kaget tanpa ia sadari, ternyata di belakang Mila ada pocong yang sedang melotot kepadanya. Tapi tak lama, Neng pun datang lalu menunjukkan kondisi ibunya. Dan setelah dikasih sedikit obat oleh Mila, ia menyarankan untuk berobat di tempat pengungsian. Namun ibunya kekeh tetap ingin tinggal saja di rumahnya. Dan kemudian Mila pun bergegas akan pergi pulang. Nah, saat Mila akan pulang, ia melihat Neng bersiul saat malam-malam. Mila merasa aneh karena sepengetahuannya bersiul di malam hari itu adalah sebuah pamali. Tapi Neng menjelaskan, para warga di sini selalu bersiul untuk menghormati orang yang baru saja meninggal. Kemudian Mila bertanya kembali, apa Neng membuka payung di dalam rumah? Neng pun jawab, sengaja ia lakukan supaya terbebas dari malapetaka. Itu berarti kematian Puput disebabkan karena ia telah melanggar pamali dengan menutup payung di dalam rumah yang sudah menjadi kebiasaan di desa ini. Apa dibuka di dalam rumah? Emang di bangsal nggak ada teh? Itu kan buat ngelindungin kita dari nasib buruk.
Setelah Mila pulang sendirian dengan bermodal senter, ia masuk hutan belantara. Mila sempat tersesat di dalam hutan, guys. Yang kemudian Mila turut diteror oleh sekumpulan pocong di sana. Sekuat tenaga Mila berusaha lari, tetapi ia terjatuh lalu pingsan. Yasin berpindah kepada Mila yang baru saja tersadar di rumahnya. Ternyata tadi Mila berhasil ditemukan dalam keadaan pingsan di tengah hutan bambu. Mila pun mengaku diteror oleh banyak pocong. Setelah itu mereka semua seketika panik ketika mengetahui Puput menghilang. Hingga akhirnya Gendis menjerit ketika melihat Puput sudah tewas dalam keadaan mengenaskan. Gendis yang tidak mau nyawanya terancam seketika mengemasi barang-barangnya untuk pergi meninggalkan desa ini. Di sana terjadi perdebatan antara Mila dan Gendis yang saling menyalahkan atas kematian Puput. Gendis lalu memilih untuk pergi dan menunggu di pinggir danau dan berharap bantuan segera datang. Sin pindah lagi di rumah Eneng. Ibunya diteror oleh sosok pocong yang sedang mengintip dari luar. Padahal lagi siang-siang loh guys. Mendengar teriakan ibunya, mungkin Eneng menganggap ibunya perlu dikasih makan. Dan si ibu merasakan ada sesuatu di sekelilingnya. Dan tiba-tiba anjir, sosok pocong tepat berada di atas kepalanya. Pocong itu mengeluarkan cairan yang menjijikan, yang mengakibatkan ibunya tewas. Ketika malam hari, teror semakin mencekam. Tanpa disangka-sangka, Deden sudah tertular oleh virus. Deden jelas tidak mau mati di sini, lalu meminta agar mereka segera pergi dari desa ini. Lalu muncul Eneng yang memberi kabar bahwa ibunya sudah meninggal. Dirasa keadaan kian mencekam, mereka pun akan bergegas keluar dari desa ini, sekalian memberitahu warga yang tersisa. Tapi rupanya para warga kebanyakan sudah tewas. Deden kemudian diminta untuk mencari sinyal dan menelpon Mang Yusuf. Di dekat sumur itu, Deden yang sedang meminta tolong kepada Mang Yusuf, handphonenya malah jatuh ke sumur. Tapi beruntung handphonenya tidak nyemplung ke air. Dan setelah berhasil diambil, tiba-tiba pocong muncul dari dalam sumur dan menarik badannya Deden. Dan ia pun tewas. Sementara Cecep berusaha mencari tahu apa penyebab dari teror mengerikan ini. Ia mencoba dengan menggali kembali kuburan, yang terkejut karena mayat-mayat itu dikubur dengan posisi terbalik. Cecep lalu membaca kembali bukunya. Ya, terkuaklah ternyata selama ini mereka semua telah melanggar pamali yang ada di dusun ini. Di buku tata cara penguburan jenazah, Cecep baru tahu jika warga dusun ini menguburkan mayatnya secara terbalik atau posisi kaki tepat berada di bawah batu nisan. Jadi hal itulah yang membuat mayat para warga bangkit dari kuburnya dan berakhir menjadi sosok pocong. Tepat di bawah nisan dan jangan sampai terbalik. Bila melanggar maka desa akan kena musibah. Setelah itu Cecep mengabari masalah ini kepada Mila. Ia merasa paling bersalah atas kejadian ini. Mila juga memberikan kabar bahwa Deden sudah tewas, yang membuat Cecep sangat terpukul. Sementara itu Gendis yang berusaha keluar dari desa ini malah tersesat sendirian di dalam hutan. Dan ia pun diteror oleh sosok yang menyerupai Puput. Ia pun lari ketakutan. Ya, pindah lagi ke Cecep dan kawan-kawan. Pocong-pocong itu secara gamblang menampakkan wujudnya kepada mereka semua. Para pocong muncul tidak hanya satu, tetapi satu kampung. Mereka yang tersisa pun seketika berlari menuju ke tepi danau. Nah, saat dalam usaha menyelamatkan diri, sayangnya Cecep terjatuh, kemudian seketika terseret ke dalam sebuah liang lahat. Mila berusaha menahan Cecep, namun kemudian sekumpulan pocong mencoba menariknya ke bawah. Pada saat situasi menegangkan itu, Neng diminta baca mantra yang ada di belakang buku catatan, yang mana mantra itu mampu memusnahkan para pocong yang telah bangkit. Neng pun mulai membacanya.
Cecep sempat ketarik ke dasar, sempat dikira mereka akan kehilangan dia. Tapi masih beruntung, Cecep ternyata masih hidup. Dan juga dibarengi dengan Mang Yusuf yang akan menjemput mereka. Ya, akhirnya mereka bisa keluar dari desa tersebut, walau telah kehilangan teman kesayangannya. Mereka kembali naik perahu, lalu Cecep mengajak Neng untuk tinggal bersama di rumahnya Cecep. Nanti Neng bisa tinggal di rumah Mang Cecep ya. Mila yang penasaran kembali bertanya kepada Mang Yusuf soal tulisan yang ada di perahu. Itu kalau diartikan, setiap daerah punya pantangan atau pamalinya masing-masing. Intinya pamali di setiap desa itu berbeda-beda. Setiap daerah punya pantangannya masing-masing. Ya, beberapa hari kemudian petugas BNPB datang ke desa itu, mungkin untuk menyelidiki wabah misterius di desa tersebut. Dan di perjalanan mereka menemukan gendis yang tersesat. Tidak tahu kelanjutannya karena film pun selesai. Oke sob, itulah alur cerita film Pamali Dusun Pocong. Gimana? Sangat menyeramkan bukan? Sekian dulu konten hari ini, nantikan cerita film selanjutnya. Bye-bye.